Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Suryani dengan NIM 332017-015. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi turunan fungsi. Langsung saja kita cek videonya. Nah, di sini ada mind mapping yang telah saya buat mengenai materi turunan, yaitu yang pertama, turunan fungsi dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama definisi turunan, yang kedua aturan pencarian turunan. Di aturan pencarian turunan ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan konstanta dan aturan pangkat. Yang kedua turunan hasil kali dan hasil bagi. Sedangkan yang C definisi turunan fungsi di suatu titik, dan yang D definisi laju perubahan nilai fungsi. Nah, di sini tadi turunan fungsi terbagi menjadi 4 komponen. Sudah saya sebutkan tadi, yang A definisi turunan, aturan pencarian turunan, definisi turunan fungsi di suatu titik, definisi laju perubahan nilai fungsi. Yang A, sekarang kita masuk ke yang A, definisi turunan. Turunan fungsi atau diferensial adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Laju perubahan nilai fungsi f di mana x menuju fx pada x sama dengan a dapat ditulis. Nah, ini ada gambar yang untuk menunjukkan turunan fungsi, sehingga dapat ditulis f aksen x sama dengan limit x menuju 0, f dikali a ditambah h dikurang f dikali a dibagi h. Limit ini disebut turunan atau diferensial dari fx pada x sama dengan a jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu pada selang min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga berlaku limit h menuju 0, f dikali x ditambah h dikurang f dikali x per h sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x ditambah h dikurang f dikali x dibagi dengan h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x, dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan df dikali x per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Meskipun persamaan seperti itu seharusnya disebut persamaan turunan, namun istilah persamaan diferensial atau equatio differentialis yang diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm pada tahun 1646 sampai 1716. Pada tahun 1676 sudah umum digunakan sebagai contoh persamaan diferensial, seperti y aksen sama dengan, ini misalkan ya, y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 dikali dengan y ditambah 1. Dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 dikali dengan y ditambah 1 dx, atau y aksen dikurang 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 1 dikali dengan y sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 1. Sekarang yang B, aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x adalah rumus untuk f, maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 7 adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensiasikan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen. Kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx menyatakan bahwa kita mengambil turunan terhadap perubahan x, maka kita menuliskan dx fx
sama dengan f aksen x atau dx x pangkat 3 ditambah 7x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 7. Nah, di sini dari aturan pencarian turunan tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aturan konstanta dan aturan pangkat. Nah, di aturan konstanta dan aturan pangkat ini terbagi menjadi beberapa teorema, yaitu teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x f aksen x sama dengan 0, yakni dk sama dengan 0. Di sini ada buktinya, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x ditambah h dikurang fx per h. Jadi limit h menuju 0, k dikurang k sama dengan h, sehingga limitnya 0. Untuk yang teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx dikali x sama dengan 1. Buktinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0, ini f dikali x ditambah h dikurang fx per h, sehingga limit h menuju 0, x ditambah h dikurang x per h. Limit h menuju 0, h per h, sehingga h per h yaitu limitnya 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1, yakni dx dikali xn dikali x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Buktinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x tambah h dikurang fx per h, sehingga limit h menuju 0, x ditambah h pangkat n sama dengan x di pangkat n per h. Nah, kita dapat limit h menuju 0, xn ditambah nx pangkat n dikurang 1h ditambah n dikali n dikurang 1 per 2, x pangkat n min 2 h pangkat 2 ditambah titik-titik nx h pangkat n dikurang 1 ditambah h pangkat 2 dikurang xn per h, sehingga didapat limit h menuju 0, h nxn dikurang pangkat n dikurang 1 ditambah n dikali n dikurang 1 per 2 dikali xn dikurang 2 dikali h ditambah titik-titik ditambah nx h pangkat n dikurang 2 ditambah h pangkat n dikurang 1 per h. Nah, untuk teorema D-nya, jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensiasi, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni dx k dikali fx sama dengan k dikali dx dikali fx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, suatu pengali konstanta k dapat dikeluarkan dari operator dx. Nah, di sini ada buktinya, bisa dilihat. Nah, untuk teorema E, aturan jumlah, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f ditambah g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, yakni dx fx ditambah gx sama dengan dx fx ditambah dx dikali gx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. Di sini juga ada buktinya, bisa dilihat. Sekarang yang teorema F, aturan selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikurang g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x, yakni dx fx dikurang gx sama dengan dx dikali fx dikurang dx dikali gx. Pembuktiannya bisa dilihat. Sekarang yang kedua, yaitu aturan hasil kali dan hasil bagi. Di sini teoremanya lanjutan, yaitu teorema G, aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x, yakni dx fx dikali gx sama dengan fx dikali dx dikali gx ditambah gx dikali dx dikali fx. Aturan ini dihafalkan dalam kata-kata sebagai berikut. Turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi yang kedua ditambah fungsi kedua dikalikan fungsi yang pertama. Di sini ada buktinya.
Dan ini lanjutan pembuktiannya sehingga menghasilkan fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G aksen X sama dengan Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per G kuadrat X. Nah, di sini ada buktinya sehingga dx dikali fx per gx sama dengan gx dikali dx dikali fx dikurang fx dikali dx dikali gx per g kuadrat dikali X. Aturan ini dihafalkan dalam kata-kata. Turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan dengan turunan pembilang dikurang pembilang dikalikan turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Nah, di sini ada pembuktiannya juga. Nah, untuk yang C yaitu definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalnya, fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka A, B, dan misalkan C anggota A, B turunan F di titik C dilambangkan dengan F aksen C. Didefinisikan sebagai F aksen C sama dengan limit segitiga X menuju 0, F dikali C ditambah segitiga X dikurang FC sama dengan segitiga X. Untuk yang terakhir yaitu yang D, definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi Y sama dengan Fx terdefinisi di sekitar X sama dengan C. Laju perubahan sesaat nilai fungsi f di X sama dengan C dirumuskan sebagai berikut. Limit X menuju 0, F dikali C ditambah H dikurang FC per H. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Misalkan X sama dengan C plus H, maka H sama dengan X dikurang C. Jika H menuju 0, maka X-nya menuju C. Dengan demikian, limit H menuju 0, F dikali C ditambah H dikurang FC per H sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.